Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengundang diri kalian semua. Jika ada yang berminat mengikuti wejangan Jawa dan Hayatan Islam di setiap malam Kemis Kliwon, malam Jumat Legi mendatang, monggo silahkan segera hadir, manfaatkan sisa usia diri kalian dan manfaatkan waktu sisa usia diri kalian. Inti dari wejangan Jawa dan Hayatan Islam memang sengaja Allah memerintahnya diri kami, diperintah, disuruh mengarahkan semua umatnya, baik pria maupun wanita, untuk menyatakan zat wujud jati, zat Tuhan yang Maha Esa, yang selama diri kalian yakini di syariatul Islam, selama diri kalian hanya mengenalnya sebuah sebutan nama. Mari monggo silahkan buktikan, nyatakan segera dari inti wejangan Jawa dan Hayatan Islam. Itu intinya diri kalian bersaksi kepada zat Tuhan, wajib bersaksi, wajib dikatakan makrifat itu wajib, mengenal zat Tuhan wajib. Monggo silahkan hadir. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang siap mengantar diri kalian semua. Semua bisa, saya nyatakan semua bisa. Modalnya hanya yakin diri kalian, yakin yang kuat, yakin hakul yakin yang sesungguhnya, yakin. Monggo, mari silakan, sempatkan waktu, manfaatkan sisa usiamu untuk mengikuti wejangan Jawa dan Hayatan Islam yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi. Monggo segera hadir. Alamat kami lengkap ialah Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Nomor telepon 08543232 silakan hadir, saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan sudah dibekali yakin, tapi hanya yakin saja, nggak mau mengenalnya, nggak mau mencarinya. Yang diri kalian yakini kan aneh. Semua 99 nama ini itu kan hanya sifatnya, julukannya. Di Al-Quranul Karim yang namanya Asmaul Husna itu kan nama-nama yang baik, nama-nama zat Tuhan yang baik. Itulah sifat. Kepada agar mengerti adanya sirullah, zatullah, sifatullah, asma'ullah, Allah, semua di diri Quran panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Tuhan yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya huruf Jawa. Ada 20 huruf, ada 20 unen, 20 suara. Ini sama dengan di ajaran Islam, adanya sifat zat Tuhan yang Maha Esa, ada 20 sifat yang wajib diketahuinya. Terutama yang wajib mengetahui hanya makhluknya satu-satunya ialah manusia, makhluk zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, huruf atau aksara Jawa ini jumlahnya 20, semuanya 20 berada di diri semua manusia. Maka dari itu yang wajib disuruh mengetahui hanya makhluknya manusia satu-satunya, selain makhluk manusia tiada. Karena satu-satunya makhluk manusia lah yang sanggup diperintah khalifatul fil ardi, muka bumi ini yang sanggup menjalankan perintah khalifatul fil ardi, diperintah oleh zat Tuhan yang Maha Esa, diperintah mengatur dunia seisinya ini hanya makhluk tersebutnya lahir dari sebutan Adam dan Hawa. Disebut manusia, tembung manungso, manunggali sing kuwasa, manunggal. Tiada lagi yang diimani manungso, hanya satu diri kula banyak imane terhadap yang Maha Kuwasa. Harus yakin diri kula, dipercaya dengan zat Tuhan diri kula panjenengan ini, karena sudah terlanjur sanggup berjanji mau diperintah khalifah di muka bumi ini, yang menerima, sanggup janji ngatur dunia seisinya ini hanya manusia. Maka dari itu ketahuilah panjenengan adanya sifat 20 di Islam dan adanya aksara Jawa. Sama saja, mari digandeng ilmu Jawa dan ilmu Islam.
agar mengerti arah tujuan kehidupan diri kula panjenengan. Kami jabarkan, sebelum Islam lahir di alam muka bumi ini, terutama di negara Indonesia, di alam dunia ini, di tanah Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, nenek moyang kita, leluhur yang mendahului kita, sudah memegang teguh Alkitab Jawa kuno namanya. Sebelum Islam lahir, ilmu Jawa kuno sudah lahir. Selisih 500 tahun dengan lahirnya Islam. Jadi panjenengan agar mengerti awal lahir Islam. Islam kan dari tanah kota Mekah. Yang dibaca ya bahasanya ya bahasa Arab. Diboyong, pertama yang memboyong waliullah, walinya zat Tuhan yang Maha Esa, waliullah, tergolong wali songo, yaitu yang memboyong ke Indonesia ialah Ki Ageng Syekh Sunan Kalijogo. Awalnya masuk Islam tidak diajarkan langsung Arab sama beliau Ki Ageng Syekh Sunan Kalijogo, melewati kewayangan di situ kan. Karena apa? Islam awal-awal lahir diperkenalkan. Sebelum Islam lahir sudah ada agama namanya Kristen. Sebelum ada kitab suci lahir ada Alkitab namanya kitab Injil. Nah, jadi ajarannya yang mengiringi Alkitab Jawa waktu itu tidak langsung disebarkan secara utuh bahasa Arab, kan bisa dimaknai, diartikan menurut masing-masing bahasa. Nah, waktu bahasa Jawa ya diartikan dengan bahasa Jawa lah, bahasa Arab itu. Jadi intinya yang dilalui semua leluhur nenek moyang kita ini di keilmuan Jawa yang sama saja yang ada di Al-Quranul Karim itu sama saja, walaupun selain Islam agama yang lain, Hindu, Kristen dan lain, sama saja. Yang dibaca itu ya ada di Al-Quran Karim, kitab yang terakhir dinamakan kitab suci Al-Quran. Nah, waktu itu ya sudah berakhir, tidak ada nabi lagi, sudah tutup zaman akhir, yaitulah nabi terakhir, akhir zaman ya. Sejak Rasulullah itu ya namanya zaman akhir. Kenapa tidak ada lagi yang namanya nabi? Nah, di situ Muhammad Abdillah namanya, beliau itu Muhammad Abdillah, Nabi Muhammad. Nah, semua ini mengikuti ajarannya beliau karena kitab suci Al-Quran yang membawa wahyunya itu beliau. Asal mula adanya rukun Islam dan ada kitab suci Al-Quran itu beliau
yang membawa setelah di-Isra Mi'raj. Nah, terakhir beliau mau apa, berpesan dengan semua umatnya, disuruh meneruskan perjalanannya sampai sekarang ini terus mengalir. Ini perpesannya hanya 3 kali disuruh melanjutkan. Mau apa itu? Umati, umati, umati. Lanjutkan, teruskan perjuanganku membela agama Zat Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Umati, umati, umati. Yang dicengok umatnya. Menyebut umat ya semua umat di seluruh dunia, bukan hanya kaum Islam saja. Umati, umati. Sesuai dengan Al-Quran. Adanya apa? Adanya Nahdlatul Ulama, dari singkatan NU. Nahdlatul Ulama NU, warasatul Ambiya, pewaris para nabi. Jadi intinya kulolan panjenengan ini pewaris para nabi. Para nabi semuanya, enggak hanya nabi beliau, Nabi Agung Muhammad saja. Para nabi semuanya waktu itu yang mengajarkan kebaikan. Masing-masing nabi, masing-masing rasul yang diangkat menjadi rasul dari Tuhan, kan ada yang di pasari Alkitab waktu itu masing-masing. Adanya kitab Taurat, Zabur, Injil, lalu terakhir disempurnakan adanya kitab suci Al-Quran itu. Terakhir Alkitab, terakhir Nabi Muhammad Rasulullah. Lalu ada kajian ilmu tasawuf. Lalu ilmu tasawuf mengajarkan, mengenalkan ilmu hakikat dan tauhid yang diajarkan beliau, dinamakan tasawuf itu, yang bisa menjabarkan isi kandungannya, makna yang sebenarnya. Tasawuf itu ada ilmu hakikat itu. Beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah kan mengajarkan 4 tangga tatanan, disuruh menempati semua satu persatu. Kalau di ajaran Islam kan ada tangga 4, yaitu pertama ada tangga ilmu syariatul Islam, kedua tangga Thorekatul Islam, ketiga tangga Hakikatul Islam, keempat tangga Makrifatul Islam. Bertangga, bertahap. Lalu diri kolam panjenengan dibekali dengan keyakinan. Keyakinan dibekali 3 tahap, yaitu adanya keyakinan nurul yakin, lalu ainul yakin, hakul yakin, atau nurul iman, ainul iman, hakul iman. Sama saja, yakin dan iman sama saja, hanya berbeda julukan, hanya berbeda unen. Bertahap-tahap ini untuk perjalanan diri kolot panjenengan ini bertolakul ilmi, melintasi tahap tangga-tangga yang kami sebut tadi, adanya syariat, thoreko, hakikat menuju makrifat. Nah, monggo didalami
bagi semua saudaraku di seluruh dunia yang sudah mendalami ilmu hakikat dan tauhid menuju meraih jalan tangga kemakrifatan, tujuan mengenal Zat Tuhan Yang Maha Esa yang selama diri kalian yakini hanya mengenal sebuah sebutan nama. Nah, ini kami jabarkan diri Kulan Panjenengan diwajibkan mengenalnya, mengetahuinya sifat 20 sifat atau aksara Jawa sama saja. Semua terletak di diri Kulan Panjenengan. Aksara Jawa dan sifat wujud Zat Tuhan Yang Maha Esa ini. Mari panjenengan simak sungguh-sungguh agar diri panjenengan paham maksud dan arah tujuannya. Saya awali aksara Jawa. Aksara Jawa ada 20 aksara, 20 uni, 20 unan, 20 suara, 20 huruf yang bunyinya Hono Coroko, Jotol Sawolo, Podo Joyonyo Mogo Bodong. Nah, sama dengan di Islam, Zat Allah berfirman, ini kan sifat-sifatnya Zat Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quranul Karim. Ada 99 sifat. Namun yang wajib diketahui hanya 20 sifat. Wajib, kata wajib harus. Diri Kulan Panjenengan harus mengetahuinya. Agar diri Kulan Panjenengan mengerti tujuan hidup ini. Sifat wujud Tuhan Yang Maha Esa. Ada 20, yaitu pertama, Tuhan Yang Maha Esa wujud Kijam Bako Mukhalafatul lil hawadisi Qiyamuhu binafsihi Wahdaniyat Kurodat Irodat Ilmu hayat Sama basor Kalam kotirom Muridan aliman hayyan Sami'an basiron mutakaliman. Jadi nanti intinya sama. Hono Coroko 20 terbagi 4. Yang pertama dalam arti Hono Coroko, Hono hananing urip. Coroko dikasih tata cara, dikasih coro. Diri Kulan Panjenengan ini Hono hananing urip. Harus percaya diri Kulan Panjenengan dibekali keyakinan bahwa hidup ini, seluruh tubuh ini, yakin ada yang menghidupinya, ada yang menguasainya. Hananing urip, dicari hananing urip, uripnya siapa, hidupnya siapa? Ya, Zat Tuhan Yang Maha Esa. Bisa ngoceh, bisa segalanya kan dihidupi oleh Zat Tuhan. Jika panjenengan ingin mengetahui, segera cepat makrifat meruh. Makrifat itu kan meruh.
Ya monggo belajar diri kula mati sak njaron urip. Ajaran Jawa di situ. Ajaran Arab sama. Diperintah fana. Sama saja. Fana diri. Tidak aku maksud fana itu. Walaupun toh diri kula panjenengan dikasih bisa, tidak boleh mengakui. Walaupun toh diri kula dikasih punya, tidak boleh mengakui. Semuanya kekuasaan zat Tuhan, milik zat Tuhan. Semuanya hanya amanah, titipan belaka. Semua pasrahkan. Gak boleh aku. Semua milik zat. Karena diri kula bisa diberi bisa. Karena diri kula punya diberi punya, hanya titipan sementara saja. Diri kula panjenengan asal mula lahir trower kan nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa itu. Akhirnya sedikit demi sedikit diberi cara, dibelajari, asalnya nggak bisa, akhirnya bisa. Asalnya nggak punya, akhirnya diberi punya. Nah inilah harus didalami. Tidak abadi kan? Semua titipan amanah. Ingatlah ketika waktu lahir. Ingatlah ketika diri besok kembali. Awal ya ada akhir. Awal enggak membawa apa-apa, kosong nol. Kembali ya kosong nol, disuungkan. Belajar mati jangan murid di situ. Suung, pasrahkan. Belajar mati di dalam hidup. Belajar mati jangan murid. Belajar mati sebelum dimatiin. Sudah, berarti mati dan hidup sudah di depan diri kula panjenengan. Orang yang bermarifat di situ, iya, marifat Allah, mengenal yang menghidupinya. Bono coroko. Lalu panjenengan sudah dipelajari, dikasih bisa obah hidup. Bono hanane urip ini dikasih colok akal pikiran. Nah pada akhirnya panjenengan melangkah mengenal aksara yaitu Joto Sawolo. Dalam arti Joto Sawolo diri kula dan panjenengan ini kan diperintah, sudah sanggup diperintah Khalifatul Bil'ar yang memerintah zat Tuhan yang Maha Esa. Nah panjenengan itu kan diperintah, diri kula lan panjenengan diperintah, sanggup katanya diperintah. Harus mengenal yang memerintahnya. Aneh, panjenengan nggak mengenal. Sudah dibekali yakin tahap 3, tapi hanya yakin saja. Nggak mau mengenalnya, nggak mau mencarinya. Yang diri kalian yakini kan aneh. Semua 99 nama ini itu kan hanya sifatnya, julukannya. Di Al-Quranul Karim yang namanya Asmaul Husna itu kan nama-nama yang baik, nama-nama zat Tuhan yang baik. Itulah sifat
Panjenengan agar mengerti adanya sirullah, zatullah, sifatullah, asma'ullah, Allah. Semua di diri kula panjenengan. Rahasia, sir kan rahasia, sirullah. Awal masuk mengenalkan sebuah nama, sir. Ya, sir rahasia, nama yang sesungguhnya nama. Memang benar awal mula Tuhan Yang Maha Esa mengenal sebuah nama. Anak kecil sudah tahu Tuhan Yang Maha Esa namanya siapa? Allah. Lesanya semua orang tahu. Anak kecil tahu. Allah kan nama. Tapi yang wajib dihadap, ya wajib disembah, zat. Tuhan Yang Maha Esa berwujud zat. Sesuai kan dengan di kitab suci Al-Quran, Allah wujud, berwujud zat, urip, Jota Sawolo. Diri kula bayang diutus Sawolo, diutus belajar, yang mengutus Gusti Kang Maha Kuwasa, agar diri panjenengan tidak ngawur. Diperintah khalifah ini menuju kebenaran. Katanya diri kula panjenengan ingin selamat, kan belajar tidak ngawur jalannya. Karena zat Tuhan Yang Maha Esa mencipta di alam muka bumi ini semua dua unsur. Ada gandengannya. Karena diri kula panjenengan tidak bisa menghindar dari dua unsur itu. Sampai akhir zaman. Sampai akhir hayat. Keletakan diri kula panjenengan. Nah, tujuan tolabul ilmi ini tujuan panjenengan ingin meraih rem. Jadi mau celaka enggak jadi. Karena panjenengan berilmu, mengerti. Zat Tuhan yang Maha Esa mencipta dua unsur, adanya sifat. Sifat benar, ada lawan katanya salah. Diri kula panjenengan disuruh belajar supaya menghindar dari sifat lawan katanya baik itu, dan sifat lawan katanya benar. Karena semuanya dua sifat ini ada yang memegang teguh, diperintah oleh zat Tuhan yang memerintah, memangnya sengaja. Jadi intinya semua diri manusia tidak lepas dari dua unsur. Semua keletakan diri kula, ya keletakan, diri panjenengan ya keletakan, semua keletakan dua unsur. Di antara baik dan jelek, benar dan salah. Diri kula panjenengan diutus oleh zat Tuhan, Dota Sawolo, diutus belajar agar bisa memilah-milah. Diri kula panjenengan dikasih rasa oleh zat Tuhan itu, disuruh memilah-milah mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang benar dan mana yang salah. Diberi rasa ini, termasuk rasa ini saringan, filter. Tuhan Yang Maha Esa zat urip, hidup di dalam semua diri manusia, di tengah-tengahnya rasa. Jadi intinya zat Tuhan Yang Maha Esa maha meladeni, maha meladeni. Mana hambanya ini yang dilalui, terserah, maha meladeni. Diri kula panjenengan melangkah ke jalan
buruk ya diladeni, diijabahi maksudnya. Diri kula panjenengan melakukan kebaikan ya diijab sama-sama. Ini semua manusia ada panutan di sini. Zat Tuhan yang Maha Esa yang memerintah. Kalau di Islam namanya Muhammad Rasulullah. Muhammad menjadi utusannya Zat Allah, Zat hidup. Kalau di Jawa namanya Gusti, panutan sejati, sama-sama. Hanya beda julukan. Jangan disoal. Hanya beda arahan. Perjalanan 4 tangga ini setelah menjalankan syariat, banyak dikasih obah. Nah, awal kan gitu. Bisa bergerak, hono coroko. Lalu panjenengan Doto Sawala ini kan diutus mulai bertahap naik tangga perjalanan diri kulon panjenengan ini melangkah ke tangga Toreko. Toreko kan melangkah berjalan. Mulai diri kulon panjenengan diutus menjalankan perintah, dikasih cara, akal pikiran. Akhirnya panjenengan sudah dikasih akal pikiran melangkah ke tangga berikutnya mengenal aksara Padha Jayanya. Diri kula panjenengan sudah mengenal hakikat, melangkah ke hakul yakin. Ada Padha Jayanya ini. Diri kula panjenengan diutus akhirnya thalabul ilmi, terus belajar sudah bisa. Langsung panjenengan terapkan seperti panjenengan aktivitas kerja ini. Terus bisa dipercaya. Termasuk kerja kan sama dengan diperintah diri kula panjenengan. Diperintah oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Mengenal ilmu hakikat menuju makrifat. Nah, akhirnya panjenengan berusaha. Asal mula kan nggak punya, lalu punya. Asal mula nggak bisa, lalu menjadi bisa. Semua ini hasil diri kulon panjenengan belajar tadi, diutus Doto Sawala, diutus. Panjenengan sudah bergerak, diutus. Akhirnya panjenengan meraih kejayaan. Padha Jayanya kan meraih kejayaan. Kula lan panjenengan dikasih oleh Zat Tuhan. Dikasih apa saja, dikasih ilmu ya dikasih berkah masalah dunia, nafkah dan lain-lainnya. Sama saja diri kami ya juga di situ diberi ilmu, lalu diberi lain-lainnya nafkah dan lain-lainnya. Kan termasuk sudah Padha Jayanya, diri kula panjenengan sama-sama dikasih, sama-sama bisa. Lah, semua Padha Jayanya termasuk ini kan amanah. Diri kula panjenengan dikasih. Saya ini ya dikasih. Hanya titipkan semua kan. Lah menuju makrifat, mengerti tujuannya. Akhirnya terakhir melangkah ke aksara yang keempatnya terakhir itu. Mogo Botongo. Akhirnya di situ semua. Mogo Botongo. Kabeh menjadi batang akhirnya. Ada awal, ada akhiru, nggak ada yang jaya.
Podo bodong kabeh, yang jaya siapa? Hanya Ahad satu Esa, Zat Tuhan yang Maha Esa. Jaya selama-lamanya. Moga bodong kabeh podo mati kula lan podo dadi batangi. Di situ ajarannya jauh menuju kesempurnaannya hidup, enggak aneh-aneh, mengajarkan sesepuh bini sepuh nenek moyang kulon tidak mengajar aneh-aneh, hanya mengajarkan meraih kesempurnaan hidup diri kulon panjenengan yang diraih kehidupan akhirat. Akhirat sudah di depan diri kulon panjenengan, itu hanya sanepan yang bisa menjabarkan yang diri kulon panjenengan nggak mengetahui ada di ilmu tasawuf. Agar mengerti diri kulon panjenengan ini adanya ilmu Jawa dan ilmu Islam itu digandeng agar bisa sempurna. Ayo digandeng. Dalam arti Islam itu kan selamat atau suci, sesucen. Dalam arti Jawa itu dalam arti supaya Jawa, supaya iso Jawa dengan yang lain, Jawa dengan yang lain. Jadi intinya mencari pengertian, mencari ilmu agar tidak ngawur. Jawa di situ artinya. Supaya ngerti diri kula panjenengan digandeng. Diri kula panjenengan ingin selamat. Islam kan kata selamat harus suci. Diri kula panjenengan jika ingin selamat digandeng dengan Jawa. Jawa itu mencari ilmu, mencari pengertian. Nah dikatakan Jawa, wong Jawa ora Jawa. Nah, berarti ya nggak mengerti sih. Ora Jawa. Ya, supaya Jawa panjenengan mengerti tolabul ilmi, tidak ngawur hidupnya. Itulah Jawa. Diri kula panjenengan ingin selamat, harus belajar mengerti adanya Jawa, itu sebutan Jawa. Ilmu Jawa itu ampuh nenek moyang kula dahulu itu sakti-sakti Mandraguna lelakunya teman menghadapnya. Nggak sama keilmuan Jawa dengan Islam ini, tapi tujuannya sama. Arah sebutan nggak sama, namanya sholat saja dengan sembahyang itu nggak sama. Sembahyang itu ajaran Jawa yang menyebut ya orang Jawa namanya sembahyang. Sholat kan ajaran dari Arab, sebutan sholat. Sholat bisa menjabarkan ilmu tasawuf. Tasawuf itu ajaran lurus. Tasawuf lahir dari kata sof. Sof kan dari Arab ya. Sof adalah barisan lurus. Lurus kan. Nah, di Al-Quranul Karim, jika hambanya ingin selamat di hadapan Zat Tuhan, ya harus jalannya harus lurus kan. Tidak boleh belak-belok. Syaratnya ya ada 5. Kalau di Islam melintasi 5 rukun Islam. Kalau di Jawa diri kula panjenengan melintasi ada sebutan saudara 4 5 pancer. Saudara 5 pancer memegang teguh pusaka yang namanya jimat kalima sodo. Sama kan 5. Satu persatunya yaitu namanya Punta Dewa. Termasuk kewayangannya Punta Dewa. Punta Dewa itu
Puntadewa itu namanya pendito, sama dengan Kristen sebutannya pendito sih. Seseorang yang benar-benar bisa dijadikan panutan, memegang teguh sifat kebenaran. Itu pendito yang pertama, memegang teguh sifat kebenaran. Nah, ajak-ajak seduluran papat lima pancer, termasuk pancer, para pendito panutan. Kalau di Islam disebut para kiai, kan sama, mengajak-ajak ke jalan kebenaran. Mengajak kebenaran siapa? Seduluran yang empat, yang namanya Bimo Sakti atau Brotoseno. Memegang teguh sifat kebaikan. Kalau di Islam adanya perintah sholat. Kalau Puntadewa tadi yang menjadi panutan, adanya 2 kalimat syahadat. Nah, yang ketiganya kalau di Jawa yang megang teguh saudara Pendolimo, yang ketiganya yaitu namanya Janoko. Janoko hidupnya di tengah-tengah. Diperintah disuruh memegang teguh sifat kedamaian. Nah, sama dengan di Islam ada perintah zakat. Lalu yang saudara Pendawa Limo yang nomor 4 dan 5 itu kembar, saudara kembar, namanya Nakulo Sadewo. Yang satu Nakulo disuruh memegang teguh sifat kejujuran, lalu Sadewo diperintah memegang teguh sifat keadilan. Nah, kalau di Islam diperintah puasa. Nah, yang nomor 5 diperintah haji. Nah, semua 5-5-nya ini sama dengan di lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila sudah mengatakan, lambangnya kan burung Garuda. Burung Garuda merupakan ragangan diri manusia nih. Jiwa raga seluruh kujur tubuh ini. Raganya manusia. Di tengah-tengahnya burung Garuda ada bintang 5. Mengatakan 5 dasar. Untuk pedoman diri sama dengan di keilmuan Jawa saudara Pendawa Limo, dan sama dengan di rukun Islam ada 5 rukun itu. Di Garuda Pancasila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan kan diri manusia yang mempunyai keyakinan kepada zat Tuhannya yang Maha Esa masing-masing. Terserah cara gimana, yang penting yakin bahwa hidup ada yang menghidupi, bahwa dikasih rezeki ada yang menafkahi. Siapa? Zat Tuhan yang Maha Esa. Di situ. Kalau di Islam pelungguhannya syahadat itu berkeyakinan berketuhanan.
Kalau di Jawa yang memegang teguh sifat kebenaran. Kan sama, Tritunggal. Nah, yang kedua mengatakan burung Garuda, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi intinya diri kula orang banyak disuruh berkemanusiaan, memanusiakan manusia, diperintah melakukan kebaikan. Intinya di situ. Iya, sesuai dengan di keiman Jawa, saudara Pendolimo. Saudara yang kedua memegang teguh sifat kebaikan, melakukan kebaikan. Nah, kalau di Islam ada perintah sholat. Baikan perintah sholat itu perbuatan yang baik. Nah, selain Islam apa enggak ada ajaran sholat perintah? Ada kan? Masing-masing agama mengajarkan sholat ke Zat Tuhan yang Maha Esa secara masing-masing. Kan berperilaku sifat yang baik itu sholat. Biarpun menghadapnya gimana, soal gimana terserah, nggak boleh di soal, dia nggak boleh dibenci. Semuanya membawa keyakinan. Yakin kan nggak ada yang mengetahui yakin di mana. Gaib yakin di dalam hati yakin itu. Tidak ada yang mengetahui. Arah menghadapnya kemana nggak tahu kan, diri kulon banyak di situ. Nah, ketiganya lambang Garuda Pancasila mengatakan persatuan Indonesia. Nah, diri kulon banyak disuruh bersatu. Belas kasih sayang menyayangi nggak boleh, gontok-gontok nggak boleh, caci maki nggak boleh, siri hati nggak boleh, caci maki. Diperintah rukun damai oleh Zat Tuhan, semua saudara, nggak ada orang lain, semua tunggal cipta, tunggal yang menghidupinya, nggak boleh, semua saudara menurut ilmu hakikat. Di situ saudara Pendolimo yang nomor 3 diperintah memegang teguh sifat kedamaian. Berarti diperintah rukun oleh Zat Tuhan yang Maha Esa, rukun damai. Kalau di Islam ada perintah zakat loh. Kan belas kasih mengasih zakat ini paweh kan rukun, disuruh menyayangi semua di alam muka bumi ini agar diri kula lampaian ketemu Islam rahmatan lil alamin, melakukan kebaikan, kerukunan, menjadi satulah, enak nyaman. Lalu keempatnya di lambang Garuda Pancasila mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Intinya diri kulon pengen dijadikan wakil. Namanya Muhammad Rasulullah itu kan dijadikan wakil. Diri kulon panjenengan dijadikan wakil, utusan, wakil dari Zat Tuhan. Sesuai dengan yang kami sebut tadi, sudah berwujud manungso. Manungsai manunggal suwoso. Diri kulon panjenengan diperintah, diutus. Jangan diaku-akui. Ini wakil dari Zat Tuhan, disuruh, diperintah, wakil, diutus ke sana kemari. Pasrah saja. Apa jari sing ngutus, belajar mati, belajar seperti wayang diri kulon panjenengan. Manut nurut walaupun toh diapakan. Wis nyerah saja. Apa jari sama dengan dalang itu, wayang apa jari dalang.
dajar menjadi wayang diri kula panjenengan. Wayangi Gusti, wayangi Zat Tuhan yang Maha Esa. Didalangno. Diperintah panjenengan disuruh jujur kalau di Pandhawa 5 itu. Disuruh memegang teguh sifat kejujuran yang namanya nakulon. Nah, kalau di Islam diri kula panjenengan ada perintah puasa. Tujuan puasa itu panjenengan disuruh jujur, berfitrah diri. Ruh ini asal mula kudus. Katanya diri kula panjenengan ingin selamat, ya harus kudus lah. Salam kudus, salam itu selamat. Ya berjuang dapat mungkin diri kula panjenengan melintasi 5 dasar, 5 tangga, 5 rukun itu tadi. Terakhir, panjenengan ada perintah haji kalau di Islam. Kalau di lambang burung Garuda mengatakan yang nomor 5 ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika diri kalian sudah bisa sungguh-sungguh melakukan puasa yang sebenarnya, yaitu panjenengan menjadi utusan, diperintah bisa melakukan baik, jujur kan baik termasuk. Di sini bilang merintah ya sampaikanlah apa adanya. Nah, jika panjangan di sini mengatakan lalu panjangan sampaikan B, itulah enggak sekali diri kula panjangan, ya kan kotor. Mana mungkin bisa panjangan selamat? Kotor rusuh. Nah itu. Nah, jika diri kalian melakukan jujur pasti bisa adil dengan mengetahui, mengerti makrifat. Jika diri kalian bersaksi, melakukan bersahadat, itulah sama dengan panjenengan sudah mengerti yang diri kalian yakini. Karena panjenengan sudah melintasi semua. Tujuan makrifat panjenengan mengenal Zat Tuhanmu yang sebenarnya, bersaksi. Ingin mengetahui yang moho benar siapa? Yang moho benar tiada lagi, Zat Tuhan yang Maha Esa. Adanya sifat wujud, panjenengan buktikan sifat wujud itu. Allah memang wujud. Idam yang mendahului diri kula panjenengan. Yang mendahului hanya Zat Allah yang hidup dahulu di alam muka bumi. Bakok, hidupnya ini bakok. Dan urip dah hidup. Hidup nyata, kidam, bakok. Yang menghidupi di diri semua manusia ini. Nyata hakul mubin. Monggo silakan. Jika ingin mengetahui, monggo. Ikuti kegiatan kami di setiap malam Jumat lagi. Adanya Pejangan Jawa dan Beatan Islam. Monggo silakan. Segera hadir. Emang diri kula panjenengan jika enggak bersaksi selama seumur hidup, belum pernah bersaksi sekalipun, percuma hidup diri kalian. Hanya mengenal hanya sebuah nama, sama dengan tidak mengenalnya. Akhirnya panjenengan enggak getun besok. Zat Tuhan sudah berfirman mengatakan bahwa enggak mengenalnya. Aku selamanya enggak akan aku kenal. Besok di akhiratnya. Sesuai di Al-Quranul Karim surat Al-Isra ayat 72 mengatakan bahwa hambanya yang selama hidup di alam muka bumi ini mata hatinya buta, nggak mengenalnya Zat Tuhan yang Maha Esa. Besoknya di akhirat nanti
Ya seperti itu, buta dirinya, gak mengetahui zat Tuhannya. Zat Tuhan gak akan mengenalnya, karena diri kula panjenengan gak mengenal, hanya mengenal sebuah nama itu hanya julukan. Yang wajib disembah itu, yang wajib dihadap itu zat, karena zat Tuhan ini berwujud zat. Laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan semua makhluknya zat Tuhan, tapi benar-benar wujud hakul mubin, bisa dinyatakan namun tak bisa dijabarkan jika sudah hadir diri panjenengan menyatakan. Tapi semua diri manusia bisa, aku yakin bisa. Tapi diri kula panjenengan harus membawa bekal modal keyakinan yang kuat. Itu aja modalnya. Yakin yang kuat. Yakin yang sebenar-benarnya, yakin. Itu modalnya, hanya yakin lillahi ta'ala, ikhlas diri kalian. Nanti bisa mengenal zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.